Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 300 bukanlah sekadar angka biasa. Ya, benar, 300. 300 yang saya maksudkan adalah jumlah prajurit Sparta yang berjuang dengan gagah perkasa untuk mempertahankan tanah air mereka dari serbuan dahsyat nan keji segenap bala tentara Persia yang sangat berkuasa pada waktu itu. Novel epos atau cerita kepahlawanan buah pena Frank Miller itu diwujudkan dalam bentuk film layar lebar berdurasi 116 menit pada tahun 2006 oleh Warner Bros. Picture. Perang kolosal yang sangat dahsyat dengan judul 300 tersebut mengisahkan perjuangan Leonidas, Raja Sparta, yang menolak untuk menyerah pada tekanan Xerxes, Raja Persia, yang bengis dan haus kekuasaan. Di bawah kepungan serbuan bala tentara Persia yang beribu-ribu jumlahnya, maka 300 prajurit Sparta di bawah pimpinan Leonidas menolak menyerah kalah sebelum berperang. Di bawah hujan serangan bala tentara Persia yang jauh lebih lengkap, lebih kuat, dan juga lebih canggih persenjataan perangnya, maka 300 prajurit Sparta tersebut berjuang sampai titik darah penghabisan. Angka 300 menjadi angka yang menumpahkan banyak darah musuh dalam peperangan paling dahsyat dan mengerikan, yang jelas nampak sangat tidak seimbang dalam banyak hal. Pada gilirannya, maka angka 300 menjadi angka istimewa yang melambangkan keberanian dan kehormatan suatu bangsa dalam mempertahankan tanah air mereka terhadap penjajahan bangsa asing yang merasa paling kuat di seluruh dunia. Film yang disesaki dengan peperangan serta gejolak berbagai sifat dan ambisi manusia yang tidak pernah terpuaskan tersebut, di sisi lain juga mengisahkan banyaknya manusia-manusia berjiwa rendah, pengecut, kianat, dan tidak segan mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Pada akhirnya, meskipun 300 prajurit Sparta harus kalah dan binasa, namun darah dari para prajurit yang gagah berani dan terhormat tersebut tidak tercurah ke bumi dengan sia-sia. Darah mereka menjadi pelumas yang menggelorakan semangat pejuang-pejuang baru dari berbagai negeri di Yunani untuk bersatu padu melawan segala ancaman kesewenang-wenangan bangsa Persia. 300 bukanlah sekadar angka biasa. Ya benar, 300. 300 bukanlah sekadar angka biasa, karena prajurit-prajurit Sparta yang gagah perkasa telah menunjukkan pada dunia bahwa 300 adalah angka istimewa yang melambangkan keberanian dan kehormatan suatu bangsa. 3.000 bukanlah sekadar angka biasa. Ya benar, 3.000. Sekali lagi saya katakan, 3.000. Ya benar, 3.000, bukan 300. Karena 3.000 yang saya maksud bukanlah jumlah prajurit Sparta yang gagah perkasa, melainkan jumlah para petobat baru yang ditambahkan Allah ke dalam bilangan orang-orang percaya. Lukas dalam Kisah Para Rasul jelas mencatat, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Sahabat-sahabat Kristus, informasi jumlah para petobat baru yang menerima diri dibaptis setelah mereka mendengar khotbah
Petrus pada hari Pentakosta tentang kasih, pengorbanan di kayu salib, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus betul-betul sangat penting. Karena hal itu menegaskan betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus bekerja dalam penginjilan yang dilakukan oleh para rasul. Hari Raya Pentakosta dirayakan pada hari ke-50 setelah Hari Raya Paskah. Dan bersama Hari Raya Roti Tidak Beragi dan Hari Raya Pondok Daun, maka Hari Raya Pentakosta merupakan 3 hari raya yang wajib dihadiri oleh setiap laki-laki Yahudi, sebagaimana diperintahkan Tuhan Allah Israel. Keluaran pasal 34 ayat 23, Ulangan pasal 16 ayat 16. Karena itu tidaklah mengherankan jikalau orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit datang dan berkumpul di Yerusalem untuk menghadiri Hari Raya Pentakosta yang sangat penting tersebut. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5. Berbeda dengan Hari Raya Pentakosta pada tahun-tahun yang lalu, Hari Raya Pentakosta kali ini sangat istimewa. Karena pada hari yang sangat penting tersebut, berlangsunglah peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang dilanjutkan dengan fenomena berbahasa roh yang membuat heran semua yang hadir. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Segera setelah peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Raya Pentakosta tersebut, maka Petrus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus kemudian berkhotbah tentang kasih, pengorbanan di kayu salib, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14-40. Dan sebagai dampaknya kira-kira 3.000 jiwa bertobat dan memberi diri dibaptis. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Sejatinya pada waktu itu baptisan memang digunakan sebagai tanda pertobatan. Hal ini nampak jelas dari jawaban Petrus atas pertanyaan orang-orang yang ingin tahu apa yang harus diperbuat setelah mendengar khotbahnya. Petrus berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39. Tentu kita juga masih teringat dengan seruan pertobatan yang disampaikan secara tegas oleh Yohanes Pembaptis kepada semua orang di seluruh daerah Yordan. "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lukas pasal 3 ayat 3. Selain itu, sesaat sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus Kristus juga memberikan perintah yang kurang lebih sama kepada para muridnya. Namun boleh dikatakan bahwa ia menambahkan makna baptisan juga sebagai tanda beriman dan percaya kepada dirinya. Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius pasal 28 ayat 18-20. Sahabat-sahabat Kristus, sejatinya 3.000 jiwa petobat baru bukanlah jumlah yang kecil. Jumlah yang sangat besar itu dapat bertobat dan kemudian memberi diri dibaptis. Karena Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga benar-benar menggenapi janjinya untuk menyertai para muridnya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah sebabnya khotbah Petrus menjadi perkataan yang sanggup mengubah hati yang beku menjadi cair, hati yang keras menjadi lembut, hati yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 3.000 jiwa petobat baru sudah dibaptis. Namun tugas para rasul belumlah tuntas, karena masih ada tugas lanjutan yang harus mereka kerjakan sesuai perintah Tuhan Yesus Kristus,
yaitu tuh mengajar 3.000 petobat baru dengan kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya Lukas melanjutkan catatannya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Selanjutnya menarik untuk diperhatikan bahwa perikop yang menjadi menu sarapan hari ini, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, bukan hanya diawali dengan informasi yang sangat penting bahwa terdapat kira-kira 3.000 jiwa telah bertobat dan memberi diri dibaptis, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, melainkan juga diakhiri dengan informasi yang tidak kalah penting bahwa mereka disukai oleh semua orang, dan sebagai dampaknya maka tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Tentu saja tidaklah mengherankan apabila setiap hari Tuhan menambahkan jumlah jemaat mula-mula di Yerusalem tersebut dengan petobat-petobat baru yang diselamatkan. Karena apabila Tuhan punya kehendak, maka apa yang tidak sanggup Ia lakukan. Namun harus juga kita ingat bahwa peran 3.000 petobat baru tersebut sangatlah vital karena mereka memiliki gaya hidup yang membuat mereka disukai semua orang. Setidaknya ada 3 gaya hidup Kristiani yang dilakukan jemaat mula-mula di Yerusalem pada zaman para rasul sehingga mereka disukai oleh semua orang. Yaitu pertama, mereka hidup rukun sebagai saudara seiman di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. 2. Mereka hidup berbagi kasih tanpa mementingkan diri sendiri. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 dan 45. Ketiga, mereka hidup di dalam sukacita dan puji-pujian kepada Allah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47. Jadi sahabat-sahabat Kristus, haruslah diakui bahwa 3.000 bukanlah sekadar angka biasa. Ya benar, 3.000. Apabila 300 prajurit Sparta yang gagah perkasa dapat menorehkan tinta emas di dalam catatan sepanjang sejarah bangsanya, maka tidak mengherankan apabila 3.000 prajurit Kristus yang militan juga sanggup mengibarkan panji-panji kerajaan Allah di seluruh dunia. Begitu juga dengan kita yang hidup pada masa kini, apabila kita bersedia hidup dipimpin Allah Roh Kudus. Selamat Hari Raya Pentakosta. Amin.